Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaction satu buah video dari daftar populer tentang cara pembuatan rupiah Indonesia ya. Jom sekarang kita reaction, oke? Sebagai alat tukar, uang menjadi hal yang penting yang terus diburu dan ditumpuk. Buat makan, bayar uang sekolah, beli ini dan beli itu. Tapi tahu gak sih Pop Gengs, bagaimana uang ini dibuat? Ternyata banyak hal unik dan belum semua orang tahu loh. Berikut ini daftar populer menyajikan fakta unik proses pembuatan uang. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Subscribe. Pabrik uang di Karawang. Oh, di Karawang. Pertama-tama harus ngebahas pabriknya dulu nih. Sudah pada tahu kan, kalau uang rupiah itu dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, badan usaha milik negara yang memang tugasnya mencetak uang. Nih, ada surat ketetapannya loh, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, pabrik uang milik Peruri ini terletak di Karawang, Jawa Barat. Dan tahu gak sih Pop Gengs, perusahaan yang berdiri sejak 15 September 1971 ini tidak mencetak uang rupiah saja loh, tapi juga mata uang negara lain seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Nah, selain uang, Peruri juga Ternyata Indonesia bukan mencetak rupiah saja ya sahabat ya. Jadi Indonesia juga mencetak mata uang Nepal, ringgit Malaysia juga ya, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya herannya itu ternyata Indonesia bisa mencetak ringgit Malaysia secantik itu. Berarti Indonesia juga bisa mencetak rupiah harusnya lebih cantik dari itu lagi ya. Tapi di sini yang sangat disayangkan itu perilaku masyarakat kita ya. Mulai saat ini kita harus belajar untuk merubah kebiasaan masyarakat kita ya. Mulai dari mencoret-coret uang, menaruh uang ke dalam saku, dan lain-lain ya. Kita lihat lagi. negara lain seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Banyak juga ya tugasnya Peruri. Tapi meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak mencetak uang, Peruri nggak boleh mencetak semua mereka, tapi harus di bawah kendali pemerintah melalui Bank Indonesia tentunya. Kalau enggak ya rupiah Indonesia bakalan bisa hiperinflasi seperti mata uang Bolivar Venezuela. Dibuat dari kapas. Dari kapas. Nah, sekarang dari bahan baku ya. Uang kertas rupiah berbeda dengan mata uang lainnya. Kalau pound sterling Inggris dibuat dari kertas polimer. Kalau bahan baku rupiah dibuat dari serat kapas. Padahal nih, kalau menggunakan polimer justru lebih bersih, lebih aman dan lebih tahan lama. Ternyata alasannya itu adalah perilaku dan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sering menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Sementara, kalau kertas polimer, kena setrika dikit aja bisa nempel di baju. Makanya bahan serat kapas lebih cocok untuk uang kertas rupiah. Sesuai dengan perilaku orang Indonesia yang keseringan menyimpan uang di saku. Ayo lo, siapa yang sering nyuci sama setrika duit karena ketinggal di saku? Harus terima kasih nih sama Peruri yang pengertian banget sama kita. Desain yang rumit. Uang rupiah sudah mengalami banyak sekali perubahan desain. Contohnya, uang nominal Rp1.000 sudah mengalami 11 kali pergantian desain. Desain-desain keren uang rupiah ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini bukan gambar biasa ya. Teknik menggambar yang digunakan adalah sebuah teknik menggambar khusus dan dikerjakan secara manual. Nah, teknik ini disebut dengan gravure atau engraving. Hal ini untuk menjaga keamanan dari pemalsuan. Nah, kamu mau tahu siapa yang melukis uang di rupiah? Dikutip dari merdeka.com, setidaknya ada 5 orang yang pernah menjadi engraver uang rupiah sejak tahun 1952, yakni Yunalis, Sajirun, Heru Suroso, Risman Suplanto, hingga yang paling terkenal adalah Pak Mujirun yang telah pensiun sebagai seorang engraver di Perum Peruri. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Mesinnya seperti mesin Heidelberg, mesin Komori dan sebagainya itu ya sahabat ya, seperti mesin cetak pada umumnya untuk mesin cetak kertas kalender dan sebagainya itu ya. Tapi mungkin ini beda ya, tapi sama juga itunya. Kita lihat lagi. Kiraan dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin.
Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Nah, setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya, bisa mencetak ratusan lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang yang sudah dicetak akan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal dan harus segera dimusnahkan. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Setelah itu, desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih. Simple kan? Nah, kalau udah selesai, uang koin siap dan dikemas dan didistribusikan. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja, 44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Tapi sebanding sih dengan gajinya. Hihi. Hebat. Nah, gimana? Udah pada tahu kan proses pembuatan rupiah? Kira-kira kalau kamu tiba-tiba dapat duit miliaran dari peruri, mau diapain? Beli rumah, nikah, atau apa? Ceritain dong di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Oke sahabat, terima kasih telah mengikuti channel saya. Dan cukup sekian reaction dari saya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mari kita rubah kebiasaan kita mulai dari hal yang terkecil dulu ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.